Ya, terima kasih. Selamat selamat siang kawan-kawan sekalian. Mohon maaf kalau ada gangguan. Dan mohon maaf juga saya tidak bisa sepenuhnya mengikuti diskusi ini karena saya sedang berada di Istora Senayan ini, karena ini adalah hari terakhir dari kami di Dewan Pers menyelenggarakan vaksinasi massal untuk wartawan. Jadi setelah presentasi ini saya mohon izin untuk pamit. Mudah-mudahan tidak mengganggu secara keseluruhan dari acara yang istimewa ini. Kawan-kawan sekalian dari Santri Mendunia, dari IWO dan sebagainya, saya ingin coba tajamkan materi yang disampaikan oleh panitia menjadi sebuah diskusi berjudul kebebasan pers dan ancaman pembukaman masyarakat sipil. Nanti di dalamnya juga termasuk lewat di dunia digital. Ya, suara saya bisa kedengaran? Halo? Dijalankan slide-nya, slide pertama. Jadi saya mau mulai saja dari apa sih yang sebetulnya yang kita kerjakan di dalam media, dalam dunia jurnalistik, para wartawan yang tentu juga saya kira ada di ruangan Zoom webinar kita hari ini. Jadi sebetulnya kawan-kawan sekalian, jurnalisme adalah sebuah kegiatan yang dijalankan oleh wartawan dalam sebuah koridor yang sempit. Saya analogikan ini kita seperti masuk ke dalam sebuah lorong begitu ya, dalam sebuah lorong yang tidak terlalu luas sebetulnya ruang geraknya. Wartawan dalam bekerja dibatasi oleh dua dinding, kiri dan kanan. Sebelah kiri adalah dinding yang bernama mandat undang-undang termasuk konstitusi kita untuk memberitahukan segala persoalan yang menyangkut kepentingan publik kepada publik. Itulah yang disebut dengan hak publik untuk tahu. Jadi di dalam konstitusi kita, lalu juga di dalam undang-undang kebebasan informasi publik itu disebutkan secara clear dan tegas bahwa publik berhak untuk tahu segala sesuatu menyangkut penyelenggaraan negara ini. Kira-kira gitu ya, dan jadi di koridor tadi. Jadi karena publik punya hak untuk tahu, di lain pihak publik tidak punya perangkat untuk bisa mengetahui semuanya yang harusnya dia tahu tadi. Apa sih yang harusnya dia tahu? Semuanya, Pak. Asal menyangkut kepentingan mereka, kepentingan publik. Kalau seseorang harus bayar untuk membuat KTP yang tadinya gratis menjadi bayar, dia mesti tahu apa yang terjadi sebetulnya. Kalau dia naik motor lalu diminta oleh tukang parkir biaya Rp5.000, dia berhak untuk tahu uang itu lari kemana. Karena itu menyangkut kepentingan masyarakat, pembayar pajak dan seterusnya. Tentu saja dia tidak mudah buat publik secara umum untuk mencari tahu apa yang terjadi atas uang Rp5.000 yang dia bayarkan kepada tukang parkir. Dan karenanya dalam sistem demokrasi hak publik untuk tahu itu dititipkan kepada jurnalis, kepada wartawan untuk membantu publik mencari tahu. Nah, inilah yang saya sebut dengan koridor, dinding pertama dari koridor itu, yaitu memenuhi kebutuhan publik untuk tahu. Meskipun publik menitipkan haknya kepada wartawan, tidak serta-merta wartawan boleh melakukan apapun. Dia nggak boleh sembarangan dalam bekerja. Nah, karenanya dinding yang sebelah kanan, tadi kiri, dinding sebelah kanan adalah kode etik jurnalistik. Itu jadi ruang gerak seorang wartawan itu tidak lega, tidak lapang, sempit sebetulnya. Saya mau kasih contoh misalnya. Kalau gosip artis gitu, ada artis kawin cerai, mungkin ada hubungan dengan orang ketiga, kira-kira hak publik untuk tahu atau bukan? Kira-kira itu kepentingan publik atau bukan? Teman-teman wartawan infotainment tentu mengatakan bahwa itu kepentingan publik, karena artis itu adalah
orang-orang yang sudah menjadi public figure, katanya dia masuk dalam kepentingan publik. Tapi kami di Dewan Pers meyakini bahwa itu tidak termasuk dalam kepentingan publik, begitu. Karena itu urusan privat, urusan pribadi, gitu. Tapi kalau artis nabrak orang di jalan, orangnya mati, nah itu kepentingan publik. Orang harus tahu kenapa, dihukum atau tidak dia, dan seterusnya, begitu. Nah, meskipun ada wewenang untuk mengungkap segala sesuatu apapun, tapi dia terbatas oleh kode etik jurnalis. Nanti kita akan elaborasi soal kode etik jurnalistik itu. Tapi yang penting adalah dia tidak sebebas-bebas, begitu.